7. Kemarahan Muslim. Islam menganjurkan pengendalian diri dari kemarahan. Topik kemarahan Muslim atas ketidakadilan yang dialami sesama Muslim di belahan dunia lain seringkali menjadi sorotan utama dalam berita dan diskusi. Kemarahan ini dikatakan memicu kelompok-kelompok ekstremis yang melampiaskan kemarahan dan frustrasi mereka dengan kekerasan sembrono tanpa mengindahkan nyawa orang-orang tak bersalah. Jika memang kemarahan memicu tindakan-tindakan ini, maka pertanyaan terpenting bagi seorang Muslim untuk dikaji adalah, apa ajaran Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana bersikap ketika seseorang marah? Dalam Al-Quran, orang-orang beriman diperintahkan sebagai berikut. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu, orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Quran Surat 3 ayat 133 hingga 134. Kata-kata yang diterjemahkan sebagai, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Al-Kazimin Al-Ghoiz Walafin an Innaas, secara harfiah berarti, penahan amarah dan pemaaf manusia, dan kata yang digunakan untuk manusia, di sini berarti umat manusia secara umum. Maka, beginilah seharusnya Muslim tampil di dunia, sebagai penahan amarah mereka dan pemaaf umat manusia. Sebagaimana awal ayat ini memberitahu Muslim untuk bersegera mencari ampunan dari Allah, kata-kata ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan ampunan itu kita harus menahan amarah kita terhadap orang lain, memaafkan mereka dan bahkan berbuat baik kepada mereka. Bukankah kita telah melakukan hal-hal yang akan membuat Allah murka? Jadi apakah kita ingin Dia menunjukkan kemurkaannya kepada kita? Jika tidak, maka kita harus menahan amarah kita terhadap mereka yang telah menzolimi kita. Ayat ini mengajarkan 3 tingkatan respons terhadap mereka yang telah menzolimi kita, dan kita harus naik ke tingkatan yang paling efektif dalam keadaan tersebut. Yang paling sedikit yang dituntut adalah kita harus menahan amarah kita, dan itulah minimum yang harus kita lakukan. Setiap reaksi yang didasari kemarahan, pasti akan berlebihan dan tidak adil, serta merugikan bahkan bagi pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, respons kita harus dibatasi agar proporsional dan rasional. Di luar menahan amarah, kita dapat memaafkan mereka yang menzolimi kita daripada mencari hukuman bagi mereka, jika itu akan membuat mereka menyadari ketidakadilan mereka dan memperbaiki perilaku mereka. Akhirnya, kita bahkan dapat melanjutkan dengan membalas keburukan dengan kebaikan, lagi-lagi jika itu akan menjauhkan mereka dari perbuatan salah mereka. Menurut ayat ini, jalan menuju surga hanyalah dengan menahan amarah dan memaafkan orang lain. Di tempat lain, yang menggambarkan sifat-sifat baik yang seharusnya diusahakan oleh orang-orang beriman, Al-Quran menyatakan, dan apabila mereka marah, mereka memaafkan. Dan orang-orang yang apabila ditimpa kezoliman yang besar, mereka membela diri. Dan balasan kejahatan adalah balasan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berdamai, maka pahalanya di sisi Allah. Dan barang siapa bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Al-Quran Surat 42 ayat 37 hingga 43. Ini juga mengajarkan bahwa sama sekali tidak boleh ada pembalasan yang didorong oleh kemarahan, bahkan di hadapan kezoliman besar. Tindakan maksimal hanya bisa, seperti, atau proporsional dengan kejahatan, tetapi pengampunan di sini direkomendasikan 3 kali, termasuk sebagai penawar kemarahan. Kata yang diterjemahkan di sini sebagai berdamai, dalam frasa, barang siapa memaafkan dan berdamai, diterjemahkan dalam berbagai terjemahan Al-Quran sebagai membuat rekonsiliasi, memperbaiki keadaan, membuat perdamaian, atau berdamai. Keadilan di atas kebencian. Al-Quran menginstruksikan Muslim. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu untuk berbuat aniaya. Al-Quran Surat 5 ayat 2. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk tidak berlaku adil. Berbuat adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat 5 ayat 8. Mungkin ada alasan yang dapat dimengerti yang membuat seseorang merasakan kebencian dan kemarahan terhadap orang lain, tetapi ayat-ayat ini mengajarkan Muslim secara tegas bahwa mereka tidak boleh membiarkan perasaan tersebut memprovokasi mereka untuk melakukan tindakan berlebihan dan pelanggaran batas moral dan hukum.
Tidak hanya mereka harus menahan diri dari melakukan kesalahan karena kebencian terhadap orang lain, tetapi yang lebih penting, mereka harus dengan ketat mematuhi perlakuan yang adil dan jujur terhadap mereka. Hal ini ditekankan di sini sebagai bagian dari kewajiban dasar Muslim kepada Allah, dari siapa tindakan kita tidak dapat disembunyikan. Hadis tentang kemarahan. Ada beberapa pernyataan yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW dalam semua kitab hadis terkemuka yang dengan kuat memperingatkan orang agar tidak bertindak karena marah. Misalnya, 1. Seorang laki-laki berkata kepada Nabi, "Berilah aku nasihat." Nabi bersabda, "Janganlah marah dan murka." Laki-laki itu bertanya, hal yang sama, berkali-kali, dan Nabi bersabda dalam setiap kasus, "Janganlah marah dan murka." 2. Seorang hakim tidak boleh mengadili dua orang ketika ia dalam keadaan marah. 3. Orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika ia marah. 4. Kemarahan itu dari setan, dan setan itu diciptakan dari api. Hanya air yang dapat memadamkan api, jadi ketika salah seorang di antara kalian marah, hendaklah ia berwudu. 5. Barang siapa menahan amarahnya, Allah akan menahan hukumannya darinya pada hari kiamat. Salah satu pernyataan beliau yang secara khusus berkaitan dengan perang dalam konteks ini adalah sebagai berikut. Seorang laki-laki datang kepada Nabi dan bertanya, "Wahai Rasulullah, perkelahian macam apa yang ada di jalan Allah? Karena sebagian dari kami berperang karena marah dan murka dan sebagian karena kesombongan dan keangkuhan." Nabi bersabda, "Barang siapa berperang agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi, ia berperang di jalan Allah." Maka, berperang karena marah bukanlah berperang di jalan Allah. Perlu dicatat bahwa satu-satunya pertempuran yang diizinkan dalam Islam adalah pertempuran membela diri. Oleh karena itu, berperang agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi berarti berperang untuk memukul mundur musuh yang memiliki tujuan agresif untuk menghancurkan Islam dan Muslim, dan untuk membuat tujuan Islam unggul atas tujuan mereka.